Ya, ternyata banyak sekali ya para debitur aplikasi pinjaman online yang resmi ya, pinjol resmi, tetapi mengalami telat bayar ataupun juga gagal bayar. Dan mereka ini kebanyakan cemas dan takut akan datangnya para DC lapangan aplikasi yang mereka gunakan itu ke rumah mereka ataupun ke alamat yang didaftarkan ketika pengajuan di aplikasi. Nah, tentunya kita jangan takut juga ya dengan DC ini karena memang ada aturan-aturan yang harus mereka jaga juga. Jadi kalian tidak perlu takut sekalipun kalian salah, telat bayar ataupun gagal bayar, ya si debitur ini salah, tetapi tidak dibenarkan juga jika dalam penagihannya itu dengan kekerasan ataupun pemaksaan. Nah, memang perlu diketahui juga teman-teman, aplikasi pinjol yang pada tahun 2023 itu kan sebelumnya nggak ada DC lapangannya, tetapi sekarang 2024 itu sebagian yang sebelumnya itu tidak ada DC lapangannya, kini mereka juga ada. Mulai dari aku laku, sebelumnya aku laku ini dikabarkan tidak ada DC, dan ternyata sekarang sudah banyak kejadian ada DC lapangannya. Mulai dari aku laku, Kredipo ya, kayak kredit pintar, kemudian yang namanya Easy Cash ya, Easy Cash, kemudian ada juga dari aplikasi Shopify Letter, GoPay Letter. Nah, Lazbon juga ya, dari Lazada itu ada yang namanya DC lapangan. Tetapi DC lapangan ini itu datangnya biasanya sekitar 3 bulan lebih lah, antara 4 bulan ataupun 5 bulan. Tetapi banyak juga nih yang berkomentar di video saya, salah satunya itu dia pernah meminjam uang di aplikasi dan itu sudah 15 juta teman-teman di dua aplikasi, dan di situ sudah 8 bulan tetapi tidak ada DC yang menagih. Nah, jadi memang dari DC yang menagih ini juga ternyata tidak selalu yang pinjamannya kecil ya, ada juga beberapa orang yang meminjam uang gagal bayar, telatnya itu sampai berbulan-bulan ya, sampai 8 bulan, sampai 10 bulan, itu bahkan nominalnya sampai belasan juta, tetapi tidak ditagih juga teman-teman, seperti itu. Nah, maka jadi buat teman-teman yang misalnya ditelepon oleh DC dari aplikasi pinjol ataupun juga didatangi, maka bisa diusahakan untuk bernegosiasi ataupun berkomunikasi. Nah, biasanya DC lapangan ini akan hadir ataupun datang ke rumah kalian itu biasanya ketika telepon mereka itu tidak direspon oleh kalian. Usahakan kalau misalnya kita balas dia nggak balas, ya itu dibicarakan saja. Karena dengan ada kepastian seperti itu, maka si DC lapangan ini tidak akan datang ke rumah kalian karena memang ada kabar bahwa si orang ini tuh akan membayarkan utangnya, hanya saja menunggu waktu dan meminta tenor yang panjang dan juga keringanan bunga. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur nih DC lapangan ini keburu datang ke alamat kalian? Yang harus dilakukan adalah tetap tenang ya. Jadi di sini mau pas ketemu itu mereka tidak boleh ya mengintimidasi ataupun melakukan kekerasan fisik, bahkan di telepon pun dia ini tidak boleh melakukan kekerasan verbal. Nah, yang dimaksud dengan kekerasan verbal di sini adalah seperti penghinaan ataupun pengancaman ya. Nah, hal-hal seperti itu adalah kekerasan verbal, ataupun juga dari bentuk isyarat ya, kayak awas lu. Nah, itu adalah kekerasan verbal dalam bentuk isyarat teman-teman. Jadi mulai dari perkataan, perbuatan, itu adalah kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik. Maka kalau misalnya teman-teman tahu dari aturan OJK itu bahwa si DC pinjol ini tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu tadi, maka itu bisa dilaporkan jika memang melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh OJK. Maka dari itu, sekalipun si debitur ini salah, telat bayar, gagal bayar, maka tidak dibenarkan juga dari si DC pinjol yang resmi ini melakukan intimidasi, kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik. Maka hal yang harus dilakukan adalah merespon dengan baik ya, di situ dibicarakan, dinegosiasikan seperti apa, minta tenornya yang panjang, dan usahakan juga kalian sambil mengumpulkan uang memang jika ingin berniat untuk membayar utangnya, dan meminta keringanan bunga ataupun juga bisa diajukan tuh yang namanya bayar pokoknya aja gitu ya. Biasanya bisa tuh ya. Tetapi memang untuk membayar pokoknya aja ini adalah hal yang agak sulit biasanya ya. Tetapi apa boleh buat, apa tidak dicoba dulu ya. Karena mereka pasti akan memahami keadaan kalian ketika mau dibayar pokoknya saja tanpa dendanya, tanpa bunganya, maka itu bisa saja diperbolehkan daripada kalian tidak bayar. Maka hal itu perlu dilakukan. Jadi ketika ada DC lapangan yang nelpon ataupun juga yang menghubungi, jangan takut, jangan cemas, hadapi aja selama mereka ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan oleh OJK.